Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang data link layer. Dengan saya sendiri, Nanda Ardiansa, dengan NPM 2020 4350 0070, dan kedua teman saya yang bernama Naufal Paras dengan NPM 2020 4350 0507, dan satu lagi Rizky Sandika dengan NPM 2020 4350 0971. Selanjutnya, apa itu data link layer? Data link layer dalam model OSI jaringan komputer, lapisan kedua dari bawah dalam model OSI jaringan komputer yang dapat menentukan konversi beberapa frame jaringan yang di dalamnya berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit yang tujuannya agar dapat diproses oleh lapisan disk. Data link layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network dan layar protokol yang lebih high level. Layar data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket distrik sebelum ke layar fisikal. Akan mengirimkan frame blok dari data melalui suatu network Ethernet 802,2 dan 802,3, token bus 802,4 dan token ring 802,5 adalah protokol pada layar data link. Fungsi data link layer antara lain untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Data link layer juga bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer yang mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi lagi menjadi sub-layer, yaitu layer Media Access Control atau MAC dan layer Logical Link Control atau LLC. Layer Media Access Control bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan memperoleh akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Layer Logical Link Control LLC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. Sekian dari saya, Nanda Ardiansa, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rizky Sandika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sandika, mahasiswa Universitas Indraprasta dengan jurusan Teknik Informatika dengan NPM 2020 4305 00971. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi data link layer yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Nanda Ardiansa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Nanda. Fungsi data link layer dalam jaringan komputer, ada beberapa fungsi data link layer yang perlu diketahui, diantaranya satu, melakukan proses grouping secara logik. Fungsi pertama data link layer ini adalah dengan melakukan proses grouping pada paket data yang ditransmisikan melalui jaringan. Proses grouping merupakan proses pengelompokan kembali yang sebelumnya data tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau dipecah-pecah. Pada saat proses transmisi data berlangsung, proses ini kemudian melakukan data bagian-bagian tersebut dikelompokkan menjadi kesatuan yang utuh akan ditransmisikan ke dalam layer selanjutnya. Proses pengelompokan data tersebut menggunakan logik atau logika untuk mempersatukan data yang pada saat itu menjadi dibagi-bagi menjadi suatu data yang utuh dan bukan menggunakan alat fisik lainnya. 2. Mendeteksi kesalahan.
Fungsi yang kedua adalah dengan melakukan mendeteksi kesalahan pengiriman atau juga menerima paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung, maka fungsi ini sangatlah penting sekali untuk mengurangi kesalahan pada setiap kali pengiriman dalam suatu jaringan. Kesalahan tersebut bisa terjadi ketika jaringan komputer mengalami masalah pada alamat yang akan dituju. 3. Melakukan pengkoreksian. Fungsi ketiga tidak berbeda jauh dari fungsi sebelumnya. Selain melakukan deteksi kesalahan, data link layer ini juga berfungsi untuk melakukan pengoreksian data yang akan dikirim ke alamat serta yang dituju akan dikoreksi benar atau tidaknya. Hal ini sudah merupakan fungsi dasar dari data link layer untuk melakukan pengoreksian alamat serta data dalam mentransmisikan data. Yang keempat, menyediakan akses ke dalam media dengan MAC address. Fungsi selanjutnya yakini dengan menyediakan akses ke dalam media menggunakan fungsi MAC address, yang dimana sebuah alamat yang tercetak secara fisik. MAC address ini memiliki fungsi melakukan proses pengiriman data yang terhubung dalam jaringan. Lapisan ini merupakan lapisan yang menyediakan akses dari suatu jaringan komputer ke dalam media tertentu dengan menggunakan sistem pengamatan menggunakan MAC address, sehingga setiap proses transmisi yang berlangsung di dalam suatu jaringan memiliki akses tersebut. Itulah beberapa fungsi data link layer dalam model OSI jaringan komputer yang perlu diketahui untuk menambah wawasan dan pengetahuan menjadi luas. Layanan link layer pada data link layer model OSI jaringan komputer. Berikut layanan link layer. 1. Framing. Framing merupakan cara pembungkusan datagram ke bentuk frame sebelum ditransmisikan. Kedua, physical address. Apabila frame ini didistribusikan ke sistem lainnya pada jaringan, maka data link tersebut akan menambah sebuah header di muka frame yang untuk mendefinisikan pengirim dan penerima. 3. Flow control. Setiap node memiliki keterbatasan buffer, sehingga link layer memastikan pengiriman frame tidak lebih cepat dari pemrosesan frame pada receiver. Apabila bitrate berlebihan atau juga menurun, maka flow control akan melakukan tindakan yang menstabilisasikan bitrate. 4. Access control. Apabila perangkat terhubung dengan link yang sama lapisan, data link perlu menentukan perangkat mana yang akan dikontrol pada saat tertentu. 5. Link address. Link address ini berhubungan dengan protokol kontrol akses media yang mengatur bagaimana frame dikirimkan ke tautan. 6. Reliable delivery. Reliable delivery ini merupakan pengiriman yang handal menjamin pengiriman datagram melalui link tanpa error. 7. Error control. Error control ini apabila data link layer menambahkan physical layer reliability dengan penambahan mekanisme deteksi dan transmisi ulang yang gagal. Error detection. Error detection ini merupakan bit error karena anetusias pada sinyal pada link, namun hal ini tidak meminta frame reset dan frame yang salah akan dibuang. 9. Error correction. Error correction ini memberikan layanan tidak hanya mendeteksi tetapi juga mengkoreksi kesalahan, dan juga semua protokol bisa berfungsi dan semua itu tergantung protokol yang digunakan. Itulah layanan atau prosedur pengiriman data link layer ke layer selanjutnya. Layer ini sangat berperan penting dalam proses pengiriman data yang menjadikan suatu data yang sudah dipisahkan menjadi kelompok ulang menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk proses pengiriman layer selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Noval. Saya Rizky Sandika, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Rizky Sandika. Perkenalkan, nama saya Noval Paras dengan nomor NPM 2020 43500 507. Data link layer.
Data link layer berfungsi untuk penyediaan kepercayaan pengiriman informasi melewati jaringan fisik, mengirim blok data dengan penyeragaman, error control, dan flow control. Alat-alat yang bekerja di layer ini adalah bridge and switch. Data link layer triple point point-to-point protokol yang digunakan untuk suatu jaringan merupakan eskapulasi multiprotokol datagram dalam jaringan yang digunakan pada jaringan WAN. Point-to-point protokol menggunakan arsitektur berlapis dengan model logis dan desain yang membantu komunikasi di antara lapisan interkoneksi. Point-to-point protokol juga menyediakan enkapsulasi datagram melalui jalur point-to-point dan menggunakan lapisan data link untuk mengetes koneksi. Point-to-point protokol terdiri dari dua subprotokol, yaitu link control protokol yang berfungsi untuk membangun jalur point-to-point link control berada di atas lapisan physical layer dan digunakan untuk membangun, mengkonfigurasi, dan mengetes koneksi data link. Yang kedua, network control protokol yang berfungsi untuk konfigurasi berbagai protokol network layer. Strip Serial Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial slip biasanya digunakan pada mata rantai serial dan pada umumnya digunakan dengan kecepatan jalur antara 1200 bps dan 19.2 kbps. Strip sangat bermanfaat untuk perpaduan antara host dan router untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Host router dan router to router adalah konfigurasi jaringan pada slip. Slip merupakan paket yang membingkai protokol slip menggambarkan suatu urutan karakter yang membingkai IP paket pada serial lain. Slip tidak menghasilkan alamat mengidentifikasi tipe paket, pengidentifikasian kesalahan atau koreksi, ataupun mekanisme ketekanan. Selanjutnya adalah bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukan koneksi jaringan komputer semisal Ethernet dengan pas Ethernet ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah LAN yang berbeda. Alat ini, bridge, merupakan pekerjaan di dalam data link layer model OSI, Open System Interconnection. Oleh sebab itu, bridge sangat dimungkinkan untuk menyambungkan jaringan komputer yang menggunakan transisi mode atau medium access control yang tidak sama atau berbeda. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima proses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Berdasarkan model OSI, Open System Interconnection, switch dapat dibedakan menjadi dua jenis. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis switch adalah sebagai berikut. Switch layer 2 beroperasi data link layer pada lapisan model OSI. Jenis switch ini dapat meneruskan paket data dengan mendeteksi MAC, MAC address tujuan. Switch ini juga mendapat melakukan fungsi bridge antara beberapa segmen LAN. Sebab switch mengirimkan paket data dengan cara melihat yang dituju tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Switch layer 3 terdapat network layer pada lapisan model OSI. Jenis switch ini dapat meneruskan paket data dengan menggunakan alamat IP perangkat. Switch ini disebut dengan switch routing atau switch multi-layer. Sekian, terima kasih sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.